Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk terus mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan buat kehidupan kami. Hanya firman yang kami butuhkan hari-hari ini supaya kami bisa berjalan dengan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana mengatasi badai. Jujur ya, kalau saya lihat konseling yang masuk hari-hari ini, banyak orang yang ngalami petir bener-bener ya. Ada satu keluarga yang tadinya baik-baik, tadinya keuangan baik, keluarga baik, kesehatan baik. Tiba-tiba ibu ini nangis dan dia berkata, "Bu, kenapa Tuhan izinkan saya ngalami hal yang tidak pernah saya alami? Tiba-tiba Bu, keadaan yang namanya badai itu bertubi-tubi, di mana suami saya mulai uangnya ditipu orang sampai habis semua modal. Habis Bu, belum lagi suami habis stres, depresi, jatuh sakit, belum lagi mengatasi anak-anak yang berontak, yang tadinya tidak pernah tahu bahwa ada kejadian seperti ini." Dan sebagai seorang ibu, jujur dia berkata, rasanya saya sendiri juga kepingin mengakhiri hidup. Sudah, saya kalau kasih beban seperti ini tidak kuat Bu Eli. Bagaimana saya ini tidak pernah mengalami badai. Saya ini tadinya nyaman-nyaman, kok tiba-tiba sekali ngalami badai, suami pailit, suami sakit, anak-anak mulai berontak Bu Eli. Jujur dia bilang, kita semua juga kalau menghadapi keadaan seperti ini, tidak ada orang yang kuat. Makanya banyak orang bunuh diri. Iblis bilang gini, mati aja selesai sudah. Tidak mungkin bisa ada jalan keluar. Gimana caranya? Sudah tidak punya uang, suami sakit, anak bermasalah. Jujur pada posisi seperti ini tidak gampang saudara ya. Dan ibu ini nangis, ibu ini berkata, "Bu Eli, tolong saya, apa yang saya harus lakukan?" Saya cuma bilang, "Bu, tetaplah tenang. Karena yang bisa mengatasi badai ibu yang ada di luar itu hanya Tuhan. Mau badainya besar sampai mau menenggelamkan bahtera kehidupan keluarga ibu sekalipun, Tuhan tetap ada di dalam bahtera ibu. Jadi tidak perlu ibu panik. Hari ini hanya satu cara, yaitu kita tetap percaya bahwa kita punya Bapak yang baik ya." Kita baca dulu satu ayat yang membuat kita sadar hari ini di tengah badai yang besar tetap ada satu pribadi yang bekerja. Lihat ya, Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Kita hari ini tahu ada satu pribadi yang bisa mengatasi badai kehidupan kita. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Dan kalau saudara baca di Ratapan 3 ayat 57, itu ayat yang menyadarkan hidup saya. Ratapan 3 ayat 57. "Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut." Hari ini tidak ada jalan lain saat kita mengatasi badai. Bagaimanapun hari ini kita perlu memanggil pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Hanya Dia yang bisa melakukan mujizat membelah laut. Dia sudah buktikan membangkitkan orang mati yang sudah busuk, mengubah 5 roti 2 ikan menjadi 50.000, masih ada sisanya. Hari ini keadaan hidup kita
buat saudara dan saya perlu memanggil Tuhan. Dan satu kata yang membuat saya bangga dengan Tuhan yang besar, waktu kita panik, waktu kita ketakutan, waktu kita rasanya mau mati, Tuhan ndak kuat, ndak mungkin. Tapi satu hal yang membuat saya bangga, saudara dan saya bangga, karena ketika kita panik, Tuhan itu tetap tenang. Dia tetap berkata gini, jangan takut. Aku sudah tahu solusinya untuk menyelesaikan badai hidupmu yang besar. Jadi hari ini percayalah, kita semua gak usah takut ya. Mungkin saudara panik, tapi Tuhan ketika saudara bilang ini, Tuhan tolong saya dulu, seperti itu tuh. Saya sudah panik, mengukur kemampuan saya sudah ndak ada. Mengukur dari keadaan yang saya lihat ndak ada dasar untuk berharap. Saya panik, saya panggil Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan ayat ini berkata muncul. Ternyata ketika saya baca, Tuhan berkata, jangan takut Eli, jangan takut. Memang kamu secara akal kacamatamu, engkau tidak tahu jalan keluar di balik badai yang besar, tapi aku sudah punya solusi. Nah, kita belajar pagi ini dari Markus 4 ayat 35 ya. Hari ini tenang aja. Siapa? Banyak orang yang lagi ngalami keadaan paniknya luar biasa. Tapi sekali lagi kita panik, Tuhan tetap tenang. Dan pagi ini dia menjawab buat saudara dan saya, jangan takut ya. Yuk kita lihat ayatnya. Nanti kita belajar bagaimana murid-murid waktu mengalami badai ya. Kita review ayat di Markus 4 ayat 35. Ini pembelajaran yang baik supaya saudara tahu saat badai Tuhan memang kelihatannya tidur. Dia tidak berbuat apa-apa. Karena apa? Karena dia sudah tahu solusinya. Makanya dia tetap tidur. Dan ini cuman ujian. Makanya dia tidak berikan jawabannya langsung. Dia cuman pengen lihat, saat aku uji badai itu responnya gimana sih? Orang percaya itu gimana sih? Orang benar itu gimana sih? Ikut-ikutan panik, ikut-ikutan depresi, ikut-ikutan bunuh diri, atau sebaliknya. Mereka tetap belajar untuk menjadi tenang karena mereka tidak takut. Mereka percaya kepadaku sebagai Tuhan yang baik. Markus 4 ayat 35 kita baca sampai 40 ya. Kita belajar dari step-stepnya, nanti saya akan ulas supaya saudara berjalan di awal tahun ini, masih hari ke-9 ya. Kita menjalani tahun 2024. Tentunya kita semua tidak tahu petir apa yang akan terjadi. Akan banyak orang mengalami petir, saudara. Saya melihat berapa banyak orang yang zona nyaman lagi digoncang semuanya. Mereka dipaksa untuk keluar dari zona nyaman supaya mereka belajar seperti anaknya burung Raja Wali. Ya, yuk kita belajar. Markus 4 ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam pengertian hikmat saya, waktu saya baca ayat ini, sepertinya Yesus itu mengajak saudara, yuk ikut ke jalanku, seberang. Mungkin kita lagi belajar taat, kita lagi diajak Tuhan. Yang tadinya saya juga, waktu 2 tahun saya punya PD Victory, saya mulai bertolak. Saya mulai belajar menjadi istri yang tunduk, belajar. Sementara saya belajar berubah, ini yang terjadi. 36. Jadi pada waktu kita belajar, mulai menghaluannya diganti. Kita mulai belajar firman, ya Tuhan, aku mulai belajar taat sama perintahmu. Yang tadinya suka marah,
sudah berkurang jadi 60%, 50%, nah 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Mungkin hari ini kita juga sudah meninggalkan kebiasaan buruk. Kita hari ini membawa Yesus, ya, membawa Yesus di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, 37. Pada waktu kita sudah bertolak, kita sudah punya tekad untuk meninggalkan manusia lama, belajar untuk menghormati Tuhan. Tapi harapan saya juga, waktu saya buka persekutuan doa, waktu hidup saya belajar berubah step by step, tujuan saya, hidup saya semakin dibawa Tuhan enak. Ya, rumah tangga suami makin cinta, keuangan suami makin lancar, anak-anak pinter, juara, dan sebagainya. Itu tuntutan saya kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam realitas senyatanya 37 malah terjadi dalam rumah tangga saya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kaget gak? Loh, ikut Kristus, melayani Tuhan, berubah, lah kok tambah? Lah saya juga. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini ikut Kristus setia, tujuan suami saya itu bertobat, terima Yesus, lah kok tambah selingkuh toh Tuhan. Kok ya tambah, dulu jadi ibu sosialita, rumah tangga saya aman, ini malah mengamuk taufan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Jujur, waktu saya baca ayat ini, saya merefleksikan kehidupan saya waktu saya berbalik arah, waktu hidup saya buka PD Victory, rumah tangga saya dihantam badai yang dahsyat, bahkan penuh air mata. Seolah-olah dalam hidup saya bilang gini, mati sudah. Hancur belahan jiwa saya, separuh hilang kemana Tuhan. Saya tidak tahu lagi Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Nah, apa yang terjadi saya jelas, Tuhan tolong saya puasa, saya dan mama saya dan pendoa, penyembahan tiap hari, supaya memerangi Pak Nyoto, supaya roh iblis keluar. Tapi lihat, hari itu 38, waktu kita menyembah Tuhan, waktu saya teriak-teriak, saya puasa, saya bilang Tuhan saya percaya suami saya berubah kembali. Tapi 38 yang terjadi, pada waktu itu Yesus sedang tidur. Lah kita panik, minta tolong, Tuhannya diam, malah seolah-olah orang yang membuat rumah tangga saya hancur makin di atas angin. Suami saya tambah parah. Lihat ya, saya teriak, Yesus tidak bertindak apa-apa, benar-benar tidur. Saya tanya, kenapa Tuhan? Apa kekurangan saya Tuhan? Apa Tuhan? Dan Tuhan tidak jawab. Yesus tidur di buritan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Banyak anak Tuhan yang hari ini juga berpikir negatif seperti murid-murid. Tuhan, kenapa engkau diam? Tuhan, kenapa engkau tidak peduli dengan rumah tanggaku? Keuanganku ini udah minus. Tuhan, suamiku ini selingkuh sudah sampai punya 2 anak. Tuhan, kenapa engkau tidur? Dari situ saya mengerti jawabannya hari ini. Ternyata ketika kita panik, Tuhan itu tetap tidur diam. Karena dia sudah tahu solusinya. Lah kita panik karena kita tidak tahu cara membuka jalan. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Karena Tuhan diam itu karena 2. Karena dia sudah tahu solusinya
dan ini ujian. Ujian itu yang uji diam karena dia lagi uji coba. Orang benar, waktu ngalami badai, waktu aku tidur, waktu aku tidak bertindak apa-apa, bahkan keadaan hidupmu makin sulit, Tuhan diam karena Dia mau menguji apakah kita tetap percaya. Ya, saudara lihat ayat berikutnya. Jadi hari ini jangan panik. Kita yang panik, Tuhan itu tetap diam. Jadi jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Ayat 39. Ia pun, apa saudara? Ini yang akan kita bahas. Bangun. Jadi yang mengatasi badai, ya, lihat ya, baca dulu. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Hari ini percayalah, jangan pernah takut, jangan pernah tidak percaya, jangan pernah panik, itu bagian kita. Hari ini jangan takut, jangan tidak percaya, seperti Tuhan berkata, mengapa kamu takut dan kurang percaya? Ya, lalu ia berkata, nah 40 dilanjutkan terlebih dahulu. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Hari ini pertanyaan ini juga ditujukan buat saudara dan saya yang lagi ngalami petir, yang lagi ngalami badai yang besar, yang seolah-olah akan menggulung masa depanmu, menggulung habis keuanganmu, menggulung habis yaitu rumah tanggamu, kesehatanmu, karena engkau lagi divonis kanker stadium 2, 3. Mungkin itu semua dalam pemikiran kita. Hari ini kita berkata, mengapa engkau diam, mengapa engkau tidak peduli. Tapi senyatanya kata kunci di ayat 39 dan 40 ini. Saudara percaya, hari ini saudara panik, dia diam. Tapi Tuhan itu pasti akan melakukan bagaimana badai yang di luar itu pasti teduh, pasti reda, dan teduhnya teduh sekali. Kenapa? Karena yang di luar, badai hidupmu itu Tuhan yang pegang. Aman-aman, sudahlah, reda, teduh sekali. Jadi tidak usah takut. Yang paling membuat Tuhan panik ketika engkau hari ini takut, tidak percaya, dan panik. Itu yang membuat Tuhan lebih terkejut. Kalau masalah badai mau ancur-cur bonyok-nyok, Tuhan tetap berkata, jangan takut, jangan tidak percaya, jangan panik. Semuanya pasti tenang, teduh sekali di tanganku. Tapi yang membuat aku tidak happy hari ini, yang membuat aku syok, kenapa? Karena murid-murid yang sudah mengikut Kristus hari itu takut, kurang percaya, dan panik. Jadi sekali lagi Tuhan berkata gini di ayat 39. Ia pun bangun, ia pun menghardik badai dan kepada danau, diam, tenang, lalu angin itu reda. 3 hal yang saya akan bahas mengatasi badai. Badai hidupmu hari ini perlu diatasi. Tuhan bilang gini, badai yang di luar aman karena aku yang akan bangun, aku yang akan menghardik, aku yang akan menenangkannya menjadi teduh sekali. Jangan ambil bagianku, putar otak. Dulu saya putar otak, Tuhan saya harus labrak pelakor, saya mau track suami saya di mana, saya lagi selidiki rekening suami saya. Itu mengambil bagiannya Tuhan. Hari ini yang Tuhan mau,
Badai di dalam hidupmu itu jauh lebih bahaya. Hari ini 3 badai yang dalam hidup kita juga perlu hari ini kita redakan, yaitu apa? Jangan takut, jangan kurang percaya, jangan panik. Ini bahaya. Kalau kita hari ini hidup dalam ketakutan, ketidakpercayaan, dan kepanikan, maka kita pasti akan digulung badai yang membuat badai hidupmu menghancurkan hidupmu, benar-benar hancur. Bukan karena Tuhan itu tega, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidur, bukan. Tapi karena kepanikan dan kekurang percayaan dan ketakutanmu, itu yang menutup jalan Tuhan membuat mujizat. Lah kita perlu takut apa? Hari ini katakan, Tuhan, aku sudah tidak punya jalan keluar. Aku ini sudah rasanya tidak punya dasar untuk berharap. Dan pagi ini Tuhan berkata, nak, tenang, jangan takut. Aku yang akan bangun 3 hal. Ya, yang pertama, hari ini Tuhan berkata, Tuhan bangun saat terjadi badai. Percayalah, badaimu sebesar apapun, rumah tangga, anak-anak, kesehatan, hari ini keuanganmu bonyok-nyok, ancur-cur. Badai itu begitu dahsyat, mengamuk, menghantam kehidupan bahtera, rumah tangga, keuangan, kesehatan, anak-anak, masa depanmu. Hari ini percayalah. Apa yang perlu saudara panik? Kalau Tuhan hari ini mengatasi badai, Dia bangun. Pada saat terjadi badai, Tuhan menghardik badai, Tuhan menenangkan badai. Bu Eli, gimana caranya? Nggak perlu tahu. Semakin kita kepingin tahu cara Tuhan bangun, menghardik dan menenangkan badai, ini nggak akan sampai. Akal, pikiran, logika, cara kita tidak akan pernah sama dengan cara Tuhan. Karena Dia itu Tuhan, kita cuman manusia debu dengan keterbatasan yang melebihi batas kemampuan kita, batas pemikiran kita. Izinkan Tuhan yang bangun, Tuhan yang menghardik badai, Tuhan yang menenangkan badai. Bukan lagi kapasitas manusia. Bagian saudara dan saya, tenangkan badai di dalam hidupmu, supaya Tuhan itu happy. Lihat orang benar di tengah badai, kalau hidupnya ndak takut, ndak kurang percaya, tetap percaya saja, ndak panik.com, maka dia disenangkan luar biasa. Dia akan berkata gini, luar biasa. Orang yang hari ini tetap tenang, percaya di tengah badai, dia buang ketakutan, dia buang kepanikan, dia buang rasa tidak percayanya. Itulah senyatanya orang-orang benar yang benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya waktu Tuhan bangun, menghardik, menenangkan badai, ada sesuatu yang Tuhan katakan keras. Saya percaya waktu Tuhan berkata sama murid-murid itu nadanya keras. Mengapa kamu kurang takut? Mengapa kamu takut dan kurang percaya? Sampai ditanda tanya, saudara. Hari ini siapapun yang lagi takut, yang lagi ngalami kurang percaya sampai saudara panik luar biasa, percayalah, itu sesuatu badai besar yang akan menggulung hidupmu nanti, yang akan menutup mujizat Tuhan, yang akan membawa hidupmu makin hancur, saudara. Badai hidupmu tidak akan pernah hancur karena Tuhan bangun, Tuhan menghardik dan menenangkan. Nah, saya akan bahas singkat 3 hal yang bagaimana Tuhan mengatasi badai, ya. Jadi kita semua hari ini tahu kan, badai hidupmu bukan rumah tanggamu loh. Badai hidupmu bukan keuanganmu, bukan suamimu, bukan penyakit kanker. Apa yang perlu kita perjuangkan hari ini?
Tuhan mau tenangkan badai di dalam hidupmu. Setelah kita berhasil mengatasi rasa takut, rasa kurang percaya, dan rasa panik, maka percayalah, Tuhan itu akan memulihkan segala sesuatunya menjadi indah. Tidak mungkin, saudara. Ada satu bagian yang pertama, Tuhan bangun saat terjadi badai. Kenapa? Waktu saya diingatkan Tuhan, nak, waktu kamu mengalami badai rumah tangga yang besar, kamu tahu enggak, kamu ini berjalan dengan apa? Dan saya merangkum, saudara. Waktu saya mengalami badai yang besar, Tuhan itu ingatkan saya 3 hal. Hari itu Tuhan bilang gini, kamu di tengah badai, kamu tidak jalan sendiri. Ada anugerahku setiap hari. Percayalah, badai itu tidak akan bisa menghancurkan rumah tanggamu karena ada anugerah. Yang kedua, karena aku adalah Allah yang Immanuel. Kalau aku Immanuel menyertai engkau di tengah badai yang besar, kira-kira yang takut badai atau engkau yang takut? Saya cuma mikir, oh iya ya, tidak mungkin lah kalau Allah menyertai hidupmu, berarti Allah di pihakmu. Lah kalau Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Kira-kira iblis di pihak wanita tobat pelakor, sama aku menyertai berpihak kepadamu, kira-kira kamu takut apa? Lah siapa yang berani melawan kekuatanku? Walaupun wanita pelakor itu lebih seksi, lebih muda, ya mungkin lebih genit, lebih manis mulutnya, sementara kamu diintimidasi iblis. Lihat ya, kamu sudah kepala berapa? Kepala 4 kan? Kepala 4 itu kepala 2, separuhnya. Mana mungkin? Kamu loh badannya sudah tidak seseksi dia. Mana mungkin? Lagi banyak hal, kamu tidak semanis dia. Dia genit, dia mulutnya manis, sementara kamu tidak bisa merayu-merayu suamimu. Semua apa yang diintimidasikan iblis membuat saya semakin berkecil hati. Mungkin hari ini iblis juga datang dengan keuanganmu yang porak-poranda. Lihat tuh, tokomu sepi. Lihat tuh, tidak ada pelanggan. Lihat tuh, semua barang naik. Lihat tuh, kompetitormu semua perusahaan raksasa. Itu semakin mengecilkan iman saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan hidup saya, nak, setiap hari buka toko, buka usaha, menghadapi suamimu, menghadapi anak-anakmu, kamu tidak berjalan sendiri. Aku bangun karena aku ini memberikan engkau anugerah, grace. Yang kedua, aku Allah Immanuel, selalu menyertai dan berpihak kepada kamu. Dan yang perlu kamu tahu, di akhir kehidupanmu selalu ditutup dengan janji Tuhan. Saya diingatkan Tuhan seperti perjalanan bangsa Israel waktu menghadapi padang gurun yang besar, di mana bangsa Israel berjalan dengan anugerah setiap hari, mana ya, daging, telur puyuh dan sebagainya. Dan dia juga berjalan dengan Immanuel, sehingga ketika disertai kakinya tidak jadi bengkak, walaupun perjalanan 40 tahun, di mana pakaiannya juga tidak jadi rusak. Itu luar biasanya Tuhan. Kalau kita secara akal logika berjalan 40 tahun ya bonyok semua, kaki mungkin sudah putus saudara. Tapi itulah yang dinamakan anugerah, yang dinamakan tiang awan, tiang api dengan Immanuel. Dan yang terakhir selalu ditutup janji Tuhan, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Sama, kalau Tuhan bangun, dia akan memberikan grace, Immanuel, dan dia akan menutup hidupmu dengan promise, dengan janji-janji Tuhan, negeri yang berlimpah susu dan madunya buat keuangan rumah tangga, anak-anak, masa depan. Itulah ketika Tuhan memberikan hidup saya hari itu, Tuhan berkata, aku pasti bangun Eli, dan ketika aku bangun saja engkau kuat. Saya pikir iya, Tuhan belum menghardik loh. Ini Tuhan masih bangun. Saya bisa membayangkan saya saja kalau disertai grace Immanuel dan hidup saya ditutup janji Tuhan, itu membuat saya semangat. Iya Tuhan. Yang kedua, bagaimana kalau Tuhan menghardik badai? Ya, kalau saudara tahu Tuhan menghardik badai yang mengamuk sangat dahsyat ya. Markus 4 ayat 37 dan 38. Pada
pada waktu Tuhan menghardik badai, itu ndak perlu hari ini buktimu baik dulu. Sekalipun terlihat Tuhan tidur di buritan di sebuah tilam, dan kita sudah mengalami kepanikan, Tuhan menghardik. Nah, Tuhan menghardik itu saya kategorikan 3 hal. Pada waktu saya membayangkan Tuhan menghardik, Tuhan bilang gini, Eli, kamu tahu enggak? Aku Allah yang turut bekerja di dalam badaimu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan bilang gini, walaupun aku tidur, ya, suatu kali kalau aku bangun, aku menghardik. Artinya aku sedang bekerja. Walaupun kelihatan keadaan hidup rumah tanggamu tambah parah, aku sedang bekerja. Caraku bekerja tidak perlu aku beritahukan kepadamu, tapi yang pasti waktu engkau berteriak minta tolong, engkau merasa kesakitan, bukan aku diam total, bukan aku seolah-olah tega, tapi aku sedang bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya diingatkan Tuhan berkata gini dalam hidup saya, aku sedang bertindak atas hidupmu, suamimu, anak-anakmu. Tenang aja, karena aku lagi bertindak untuk pulihkan hidupmu yang ada di dalam dulu. Aku lagi buang sampah-sampah. Aku lagi buang sampah-sampahnya suamimu, sampah-sampahmu juga, dosa-dosa, kebiasaan manusia lamamu lagi aku buang. Itu Tuhan bertindak. Ratapan 3 ayat 15. Apa yang Tuhan lakukan pada waktu Tuhan bertindak? Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Percayalah, pagi ini dia bertindak untuk memperjuangkan perkara keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, anak-anak, masa depanmu. Dia sedang bertindak. Jangan takut, segala sesuatu sedang diatur oleh Tuhan. Hari ini yang jauh lebih baik bukan hanya masalah keuanganmu saja, rumah tanggamu, anak-anakmu, tapi hidup kita akan diperjuangkan juga menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Yang ketiga, Tuhan sedang berperang. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Jadi waktu Tuhan menghardik, hari ini tenang aja. Kenapa badai itu pasti tenang, teduh sekali? Karena Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bertindak, dan Tuhan sedang berperang. Tangkap ya, disimpan. Ini ayat-ayat yang gampang. Saya berusaha untuk menyederhanakan dari yang sulit supaya gampang ingatannya untuk saudara ketika menghadapi sesuatu yang besar. Ingat omongannya Bu Eli, badai di luar itu bukan urusan saudara. Pasti tenang, teduh sekali, tapi aku harus berjaga-jaga atas badai di dalam hidupku. Yang pertama, badai di luar tidak perlu panik. Kenapa? Karena Tuhan pasti bangun. Bangunnya dia memberikan grace, Immanuel, dan janji ditutup. Yang kedua, ketika Tuhan menghardik, dia sedang bekerja, dia sedang bertindak, dan dia sedang berperang memperjuangkan perkara saudara menjadi kemenangan. Ya, kalau dia bertindak, hati-hati dengan mulut, karena dia bertindak atas apa yang saudara ucapkan. Hati-hati dengan pikiran, karena dia sedang bertindak atas apa yang saudara pikirkan. Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari yang kita pikirkan. Seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Tuhan bertindak, dan Tuhan bertindak, ya Tuhan akan sesuai dengan hati yang damai. Kalau hatimu tidak damai, hatimu penuh dengan rasa tawar hati, maka dia tidak akan bertindak. Itu sebabnya kita percaya 3 hal, ya. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang bertindak, dan sedang berperang. Kalau dia berperang, pasti laut akan segera terbelah. Apapun keadaanmu yang terpuruk hari ini, seperti ibu tadi, saya cuma bilang, Bu, jangan takut. Ibu tidak usah panik. Ibu hari ini belajar tenang. Makin panik, iblis makin menghancurkan kehidupan. Ibu satu-satunya penolong, jangan bunuh diri. Please, dia bilang ini, Bu, saya mau bunuh diri, Bu. Saya sudah mencoba bunuh diri tapi gagal. Dan waktu itu saya ketemu, berapa saat saya ketemu YouTube-nya Bu Eli, bukan kebetulan. Apa saran Ibu?
buat saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya cuma berkata, ibu jangan bunuh diri. Ibu adalah penolong, wanita yang bijak. Wanita yang bijak akan membangun rumah tangganya kembali. Ibu pasti sanggup bersama Tuhan. Tidak butuh manusia, hanya butuh satu pribadi. Tuhan pasti membawa badai hidupmu tenang teduh sekali. Karena dia bangun, dia menghardik. Hari ini percayalah yang terakhir, bagaimana Tuhan menenangkan badai. Ya, hari ini kita percaya kalau Tuhan itu menenangkan badai. Buka Amsal 23 ayat 11. Buka dulu Amsal 23 ayat 11. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Artinya hari ini kalau Tuhan menenangkan badai, karena dia itu penebus kita yang kuat. Dia sedang membela perkara saudara dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yeremia 50 ayat 34. Tenang aja. Hari ini sadar gak sih? Di tengah keadaan sulitnya hidupmu, bonyoknya hidupmu, hancurnya rumah tangga dan keuanganmu, kita ini masih punya penebus yang kuat. Saudara tidak kuat tidak apa-apa. Memang saudara kita ini cuma debu. Apa sih yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Jujur saya menghadapi hampir 14 tahun badai dalam rumah tangga saya. Jujur kalau saudara tanya, Bu Eli kuat? Saya tidak kuat. Bu Eli kok hebat? Saya tidak hebat, jujur. Kalau saya mikir hidup saya sudah tidak kuat, saya tidak hebat. Berapa kali Bu Eli kepingin bunuh diri? Iya, pingin mati, saudara. Benar. Tapi yang membuat hari ini saya benar-benar hidup menjadi pribadi seperti Raja Wali. Karena ketika saya baca firman, Tuhan ingatkan gini, Eli, memang kamu tidak kuat, makanya kamu butuh aku penebus yang kuat. Aku yang akan bela perkaramu, Eli. Jangan main-main dengan biji mataku. Lihat pembelaan perkara-perkara di mana orang merekakan yang jahat berani menyakiti hidupmu, itu menyakiti aku. Aku penebusmu yang kuat, yang sedang bekerja, bertindak, berperang, membela perkaramu. Lihat Yeremia 50 ayat 34. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Wow, diulang lagi. Tuhan semesta alam namanya. Saudara punya Yesus Kristus loh, penebus yang kuat. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka supaya ia memberi ketentraman kepada bumi dan kegemparan kepada penduduk Babel. Hari ini percayalah, yang jahat pasti gempar. Saudara dan saya yang diperjuangkan perkaranya pasti tentram. Hidupmu tentram, yang jahat, orang yang berusaha merekakan yang jahat itu pasti ngalami kegemparan. Lihat ya, gempar, saudara tentram. Yang kedua, Tuhan pasti memperjuangkan perkaramu, makanya badaimu nanti pasti tenang teduh sekali. Karena yang membela perkara saudara, penebus yang kuat. Yang memperjuangkan perkara saudara, penebus yang kuat. Yang ketiga, ini ayat yang bagus. Saya berusaha mengumpulkan ayat-ayat yang membuat saudara melihat penebus yang kuat. Yang mau bunuh diri, putus asa, frustasi, sudah tidak suka makan bakso lagi, tidak enak. Percayalah, hari ini yuk kita nanti kapan-kapan sama-sama pesta bakso. Ya, saya bayangin kalau setiap kali pergi sama saya, teman saya bilang gini, wes kalau ngejak kamu ini bocai, selalu carinya bakso, pusing saya. Makanya kalau pergi sama kamu, Eli, kamu ngejak makan, saya tidak mau pakai baju bagus-bagus, tidak mau pakai baju keren-keren. Kenapa, saya tanya? Ya kamu ajaknya bakso, panas, sumuk, keringet semua.
waduh parah kamu ini ya. Dulu saya kalau dikatai teman saya, kamu ini dandanannya bintang 5, tapi kalau makan kaki 5, parah. Makanya kalau saya diajak Eli, pasti saya pakai bajunya sudah yang tipis-tipis, yang jelek, sandalnya nggak mau high heel, sandal ceplek, soalnya masuk warung-warung depot-depot di pinggir jalan makannya bakso gitu ya. Tapi kita percaya hari ini, yuk siapa yang frustasi ketawa ya, jangan frustasi saudara, sadarkan hidupmu. Eli Kurniawati, Bu Titi, Bu Reni, Bu Melan, Bu Syanti punya penebus yang kuat. Wow. Hari ini kalau penebusmu kuat ya kecil, Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jangan meremehkan. Tanganmu sudah tidak berdaya. Kemampuan kita tidak kuat. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Artinya yang ketiga, Tuhan menjamin kemenangan perkara kita. Wow. Sudah dibela, diperjuangkan, dijamin perkara saudara dan saya. Coba Tuhan mana yang bisa kasih saudara hari ini penebus yang kuat itu? Seperti itu loh kerennya Tuhan Yesus. Makanya saya ketika saya makin mengenal firman, nyali saya, orang bilang gini, kamu ini kecil-kecil tapi cabai rawit Eli. Saya lihat kamu ini sudah bukan manusia tapi dewa. Enggak, saya loh masih manusia. Saya masih nginjek bumi loh. Saya kalau dicubit saya juga bisa marah. Sama, makan nasi ya makan nasi, makan daging ya makan daging, sama. Tapi yang membedakan bagaimana ketika kita makin mengenal Tuhan, kita makin radikal, makin tidak mikir lagi. Saya ini orangnya tidak mau mikir, makanya saya itu gampang tidur, gampang makan saudara, karena saya tidak mau hari ini mikir badai saya. Senyatanya kalau saudara tanya, badai hidup saya besar saudara. Tapi yang membuat saya tenang karena Tuhan saya jauh lebih besar, karena dia penebus yang kuat. Ya, 3 hal ini gampang ya diingat-ingat. Jadi saudara tidak pusing dengan badai. Makin pusing dengan badai, iblis makin bilang gini, mati aja, hancur, madesu. Sudahlah kamu Eli, mau mimpi apa? Anak 3, tidak kerja, bodoh, oot, tidak bisa apa-apa, tidak dicintai suami. Kamu mau apa? Mati aja. Sudah, hidupmu itu sudah totalitas, sudah hancur. Lo kalau ngikir akal logika, saya bilang tidak kuat Tuhan. Tangan saya bisa merubah keadaan rumah tangga saya, enggak. Makin saya pengen merubah, makin hancur saudara. Jujur, saya dulu berusaha dengan tangan saya berusaha cek rekening suami saya berusaha dengan kekuatan saya makin ajak Pak Nyoto bertengkar, makin hancur. Hidup saya sendiri makin depresi, sampai jerawat keluar besar-besar saudara. Tapi hari ini kalau saudara lihat hidup saya, masalah badai ya. Kemarin kita ketemu ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, tidak mungkin orang itu bisa lepas dari masalah sampai mati saudara. Yang namanya hidup adalah Kristus, itu jelas. Saudara tahu identik hidup adalah Kristus, itu harus rela pikul salib, sangkal diri setiap hari sampai masuk ke lubang kubur, baru matinya keuntungan. Tapi selama saudara minta panjang umur di dunia, berarti Tuhan bilang gini, siap nak, panjang umur, panjang pikul salib, panjang sangkal diri. Mau mati atau mau panjang umur? Jujur, orang selalu berdoa, Tuhan kasih saya panjang umur. Oke, dikasih, bisa ditambah. Tapi yang mengikuti kita, karena hidup ini 3P, hidup perjuangan, pertandingan, hidup adalah proses. Jadi kalau hidup adalah Kristus, jangan banyak protes. Hidup adalah Kristus, pikul salib, sangkal diri setiap hari sampai masuk ke lubang kubur, mati baru keuntungan. Menikmati apa? Namamu sudah tercatat dalam kitab kerajaan surga, upahmu besar di surga, dan mahkota kehidupan saudara akan nikmati. Wow.
Jadi makanya jangan banyak protes. Hari ini banyaklah mengucap syukur supaya cepat lulus. Jujur buat hidup saya, hari-hari ini memang saudara, saya tuh bersyukur sama Tuhan. Saya cuma mikir gini, Tuhan, kalau saya tidak diperpanjang proses, pengenalan saya akan Tuhan itu tidak mungkin luas saudara. Makanya dengan belajar kehidupan makin lama, itu buat saya makin pinter. Saya itu kalau ngomong dulu sama ibu-ibu yang mau bunuh diri, mau stres, saya bilang gini, untung lo kamu, saya ini sudah dijadikan Tuhan bonyok duluan. Dulu saya bonyok minta tolong sama tidak ada, selain cuman sama Tuhan. Saya belajar langsung sama Tuhan, trik-triknya. Sekarang saya gampang ngasih ibu-ibu stres, depresi, bu. Dan ibu-ibu kalau konseling tuh lucu ya. Mama saya aja sering dengar, orang mungkin yang sering dengar sama saya. Ibu-ibu kalau sudah nangis, sudah saya kasih tahu 1, 2 kata, 3 kata. Kenapa saya berusaha untuk telepon? Karena 1, 2 kata, 3 kata aja yang saya ucapkan setelah dia nangis, dia pasti gini, iya ya Bu Eli, iya Bu Eli, terima kasih ya Bu Eli, saya tidak mau sedih lagi. No, ini obat yang manjur loh. Karena hati yang gembira itu jelas obat yang manjur. Hari ini tidak ada cara lain. Makanya yuk, melalui doa puasa ini 40 hari, harapan kita makin kenal Tuhan. Karena puasa ini akan mengubah segala sesuatu. Hari ini saya sudah selesai, badai itu pasti berlalu. Jangan takut. Badai hidupmu pasti berlalu dengan tenang dan teduh sekali. Selamat menjalani badai bersama Tuhan. Jangan takut, jangan kurang percaya, jangan panik. Karena kalau 3 ini saudara tidak bisa ngatasi, maka badai makin bertambah besar dan saudara makin akan hancur. Saudara makin tidak berdaya, terkapar, tidak berdaya menghadapi masalah demi masalah. Ini masa sukar, jangan banyak menuntut zona nyaman. Hidupmu bukan hanya kejar keuntungan, senyatanya kita sudah untung, bisa masuk surga, hidup kekal selamanya, menikmati kebahagiaan, retreat akbar nanti bersama Tuhan. Itu sudah satu keuntungan. Tidak usah banyak nuntut keuntungan di dunia. Yang penting Tuhan bilang gini, aku pasti bangun, ada anugerah Immanuel, dan hidupmu pasti ditutup dengan janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan pasti menghardik. Hari ini tenang aja, kalau aku sedang bekerja, kalau aku sedang bertindak dan aku sedang berperang hari ini, apa yang terjadi dengan badaimu pasti aman. Dan kalau aku yang menenangkan jadi tenang teduh sekali, percayalah, aku pasti membela perkaramu jadi kemenangan. Aku pasti memperjuangkan ke perkaramu juga. Engkau pasti keluar lebih dari pemenang. Dan aku pasti akan menjamin kemenangan perkara-perkara saudara dan saya yang sedang alami. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini tidak ada orang panik. Yuk jalani puasa ya. Dengan apa? Bergembira, berserah, bersabar. Pasti waktunya Tuhan tuh haujat saudara. Kalau waktunya saudara, nanti saudara lihat suaminya tobat kumat, saudara juga jadi orang Kristen ngap-ngapan. Artinya apa? Suam-suam kuku terus, tidak mau Tuhan. Makanya sekali diproses sama Tuhan, jangan izinkan proses itu berhenti. Karena yang lebih tahu kekuatan saudara hanya Tuhan. Kalau memang rohanimu belum sempurna, belum sebaik yang Dia inginkan, lanjutkan proses. Saya kalau hari itu sudah di-stop sama Tuhan, badai hidup saya itu tidak belajar pengalaman yang banyak saudara. Makanya saya itu sampai takjub waktu saya menyiapkan badai ini. Tuhan tuh cuma ingatkan pengalaman hidup saya. Ini ayat-ayat yang muncul waktu saya merefleksi apa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Hari ini yuk kita semua mau bersukacita bersama Tuhan. Ya, masalahmu, badaimu boleh berlanjut. Tuhan diam, tidak usah berpikir negatif. Suatu kali Dia hari ini, bukan hanya suatu kali, tapi hari ini Dia sudah bangun, Dia sudah menghardik, dan suatu kali Dia akan menenangkan badai dalam keuangan rumah tangga, sakit penyakit, apapun anak-anakmu menjadi tenang dan teduh sekali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan puasa. Ya, doakan saya mau ke Jawa Tengah, pelayanan banyak juga.
Jawa Tengah, Jakarta, balik lagi ke Jawa Tengah, Semarang ya. Doakan supaya di puasa ini juga saya berharap banyak yang mendoakan saya untuk tetap punya kekuatan, supaya ketika saya kuat, saya makin mengenal Tuhan, saudara juga makin kuat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih buat firman yang membuat kami tahu mengatasi badai, bukan badai yang di luar. Badai yang di luar itu bagianmu Tuhan. Engkau bangun, menghardik dan menenangkannya itu pasti. Tapi kami akan berjuang mengatasi badai supaya kami tidak takut, kami tidak kurang percaya bersama Tuhan, dan kami tidak mau panik. Itu badai yang perlu kami atasi. Dan waktu kami bisa mengatasi badai yang di dalam, maka yang di luar itu pasti terjadi mengikuti. Kami pasti aman. Engkau sudah jamin kemenangan, bahkan kami keluar lebih dari pemenang. Setiap badai rumah tangga, keuangan, anak-anak, kesehatan yang sedang kami alami, hari ini kami sudah mengimani menjadi tenang dan teduh sekali. Dalam nama Yesus kami terima bahwa badai pasti berlalu dengan tenang dan teduh sekali. Terpuji namamu Bapa. Biarlah sebentar kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu ya. Nanti kalau saya ada waktu saya pasti live ya. God bless. Rabu ada Zoom ya. Tuhan Yesus memberkati.